Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 261. Ekspresi wajah Zachary langsung kembali ke keadaan sedingin es seperti biasanya. Dia berjalan keluar dari balik konter dengan ekspresi yang sangat tenang. Serenity berdiri tegak dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia mengumpat Zachary 100 kali dalam hatinya saat melihat Zachary bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia duduk, menunggu keluarga Han berdatangan. Satu-satunya orang yang akan berteriak padanya seperti itu, pastilah kerabatnya yang haus uang. Belum sampai 1 menit berlalu ketika David Han dan istrinya masuk dengan sikap mengancam. Mengikuti di belakang mereka adalah keempat bibi dan paman Serenity. Sudut mulut Serenity terangkat ke atas. Sepertinya mereka semua hadir. David Han dan istrinya bergegas masuk dan hendak bergegas menuju Serenity yang sedang duduk di belakang meja. Ketika Zachary menghalangi jalan mereka. Zachary tinggi dan tampan tetapi sangat dingin dan menyendiri. Hanya berdiri di sana, tubuhnya memancarkan aura dingin dan mulia, yang membuat orang lain merasa kecil jika dibandingkan, dan secara tidak sadar ingin mundur, menghadapi Zachary yang dingin dan acuh tak acuh. David Han dan istrinya sama-sama terkejut. Secara naluriah mereka mundur 2 langkah. Siapa kau? Apa kau mencoba menakut-nakuti kami dengan berdiri di sana? Kata David Han. Zachary hanya meliriknya dan mengerucutkan bibirnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mau merendahkan dirinya untuk berbicara dengan sampah seperti mereka. Suamiku, mungkinkah dia suami bocah nakal itu yang bermarga Yop? Abigail berbisik kepada suaminya. Mereka baru tahu dari penduduk desa bahwa Serenity sudah menikah. Mereka belum pernah melihat suami Serenity sebelumnya. Penduduk desa telah memberitahu mereka bahwa suami Serenity sangat tampan, tetapi tampaknya dia memiliki kepribadian yang buruk. Tatapannya setajam pisau dan membuatnya tampak seperti orang jahat. Dia bukan seorang mafia kan? Ketika Abigail memikirkan hal ini, dia segera meraih lengan suaminya dan bersembunyi di belakangnya. Stuart Han adalah bos keluarga itu. Saat itu, dia maju dan mengamati Zachary. Sambil memaksakan senyum, dia bertanya dengan sopan, "Apakah Anda suami Serenity?" "Saya paman tertuanya Stuart." "Halo." Zachary melirik ke arah kelompok Han dan berkata dengan dingin, "Apa yang kalian semua lakukan di sini tengah malam begini? Apa kalian mencoba menakut-nakuti istriku sampai mati? Aku peringatkan kalian, istriku pemalu. Dia tidak bisa menahan keramaian seperti ini." Keluarga Han terdiam. Serenity pemalu? Jika dia dianggap pemalu, tidak ada lagi orang pemberani di muka bumi ini. Walaupun Serenity tahu dia memihaknya di depan orang luar. Mendengar dia memanggilnya istrinya masih terasa agak aneh baginya. Mungkin karena pernikahan mereka adalah pernikahan yang dibuat-buat dan bukan pernikahan yang melibatkan perasaan. Mereka tidak bisa seintim pasangan pada umumnya. Kami di sini hanya untuk menemui Serenity. Setelah adik laki-lakiku dan istrinya meninggal, Serenity dan saudara perempuannya menjadi jauh dari kami. Kami sudah lama tidak bertemu. Jadi sekarang setelah kami berada di kota ini dan mengetahui Serenity ada di sini, kami datang untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Stuart Han berbohong dengan wajah serius. Ia begitu tidak tahu malu, sehingga Zachary merasa Elise Stone harus diturunkan ke posisi kedua. Kalau saja Elise Stone mendengar ini, dia pasti akan berkata, "Tuan Yap, tidak apa-apa kalau Anda tidak mencintaiku. Tapi jangan hina aku dengan menyamakan aku dengan sampah seperti ini." Baru saja, aku mendengar seseorang berteriak sekeras-kerasnya, "Seren, keluarlah, dasar bocah nakal." Dengan nada seperti itu, kedengarannya lebih seperti orang itu datang untuk membalas dendam dan mencari gara-gara. Saat Zachary menanggapi sesuatu dengan serius, orang biasa bukanlah lawannya sama sekali. Stuart Han tersenyum malu dan berkata, "Saya dengar nama keluarga Anda Yop, Tuan Yop." "Anda mungkin salah dengar." Para keluarga Han lainnya tetap diam. "Saya mendengar Anda dengan jelas. Ada kamera CCTV di toko ini juga. Mau saya tunjukkan rekamannya?" Bab 262. Stuart Han terdiam. Si brengsek sialan Serenity itu sangat sulit dihadapi. Tanpa diduga,
Pria yang dinikahinya juga sama sulitnya untuk dihadapi. Zachary bersandar di meja dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Mata Serenity berbinar. Wow, itu sangat menawan darinya. Ia berdeham. Ini bukan saatnya untuk mengagumi pria tampan. Serenity buru-buru menatap serius ke arah paman dan bibinya. Jati, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan dengan Serenity? Mengalahkannya karena kamu memiliki angka-angka? Atau apakah kamu akan mengintimidasinya dan menekannya untuk mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membayar tagihan medis, wanita tuamu dan bahkan membayar kamar, bensin, dan tol perjalananmu? Bagaimana kita bisa memukulinya ketika dia seorang barbar? Abigail menangis marah. Dia ada di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Serenity. Setelah mengetahui putranya Noah telah ditahan oleh polisi, semua orang setuju untuk terlebih dahulu membebaskan Noah dengan jaminan sebelum mencari Serenity. Namun, ketika mereka mencoba untuk membebaskan Noah, mereka diberitahu bahwa dia tidak dapat dibebaskan dengan jaminan. Abigail merasa cemas, marah, dan tertekan. Dia bahkan tidak sempat melihat wajah putranya. Dia curiga ini adalah ulah pendukung Serenity. Kalau tidak, mengapa semua preman lainnya bisa dibebaskan dengan jaminan kecuali Noah? Dendam antara keluarga Hunt dan Serenity yang sudah ada sebelumnya semakin dalam karena penahanan Noah. Zachary mungkin orang yang baik, tapi begitu banyak dari mereka yang datang ke sini malam ini. Apakah Zachary berani menghajar mereka semua? Serenity bisa memanggil polisi, tapi bukan berarti mereka tidak bisa memanggil polisi juga. Usia mereka semakin bertambah. Jika mereka hanya berbaring di tanah dan mengatakan bahwa Serenity dan suaminya memukuli mereka, Serenity dan suaminya pasti harus membayar kompensasi yang sangat besar, sehingga mereka hanya tinggal enaknya saja. Serenity belum membuatnya bergerak ketika Zachary mengambil tindakannya. Dia dengan sigap mengambil beberapa langkah ke depan, dan di depan semua orang meraih bagian belakang kemeja Abigail, menyeret dan mendorongnya saat dia melakukannya. Dia mengusir Abigail dari toko buku. Abigail jatuh ke tanah karena dorongannya. Keluar dari sini, kamu terlalu berisik. Zachary dengan dingin menghina. Berbalik, dia berjalan kembali ke toko. Para keluarga Hunt tercengang. Suami Serenity telah bergerak begitu cepat, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Dan Abigail sudah diusir dari toko buku. Zachary kembali masuk ke toko dan berkata kepada Serenity yang sama terkejutnya, ambilkan aku baskom berisi air. Aku ingin mencuci tanganku. Tanganku sudah kotor. Serenity buru-buru pergi mengambilkan Zachary baskom berisi air. Sepertinya dia adalah seorang germofobia. Ketika mereka tinggal bersama, dia tidak pernah membiarkan Serenity menyentuh barang-barangnya. Zachary memasukkan tangannya ke dalam baskom berisi air dan mulai menggosoknya dengan kuat, seolah-olah tangannya telah dikotori saat mengusir Abigail. Meskipun tindakannya ini tidak berbahaya, namun menghina. Hal ini membuat para keluarga Hunt marah. Bab 263. David Hunt adalah orang pertama yang bereaksi dan dia segera berbalik untuk mengejar istrinya dan memeriksanya. Sayang, kamu baik-baik saja. Abigail diseret keluar oleh Zachary dan didorong ke tanah tanpa rasa sakit. Tetapi dia tampak seperti orang malang dan merasa seolah-olah Zachary telah menundukkan wajahnya dan menggosoknya ke tanah. Apakah kamu mati? Apakah ini caramu bertindak sebagai suamiku? Kamu bahkan tidak menghentikannya ketika dia menyeretku keluar dari toko. Kamu juga tidak membantuku dan hanya melihatnya menggertakku, menyeretku keluar, dan mendorong aku ke tanah. Abigail segera mendorong suaminya dan mulai berteriak padanya sambil menunjuk ke arahnya setelah dia membantunya berdiri. Setelah menindas anakku, sekarang kau menindasku. Apakah ada alasan di dunia ini? Tuhan, bukalah matamu dan lihatlah. Hancurkan orang-orang yang tidak berbakti dan kejam, yang tidak menghormati orang tua mereka dengan baik. David Hunt adalah anak bungsu dari saudara-saudaranya, dan selalu dimanja oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Dan setelah istrinya menikah dengannya, ia juga dimanja oleh keluarga istrinya. Meskipun ia adalah yang termiskin di antara keluarga Hunt, dengan bantuan saudara-saudaranya, ia masih berhasil membangun vilanya sendiri.
Abigail tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak menikah dengan keluarga Hunt. Ia tidak pernah mengalami aib seperti itu sebelumnya. Jadi ketika ia mengalaminya, ia tentu saja mulai memarahi mereka dengan keras. Ia ingin menarik perhatian orang-orang yang lewat dan mengumumkan perbuatan jahat Serenity ke seluruh dunia untuk memperlihatkan kepada semua orang betapa sombongnya Serenity yang bersikap tidak masuk akal terhadap paman dan bibinya sendiri. David Hunt mengenal istrinya dengan baik karena telah menikah selama bertahun-tahun. Dia buru-buru menutup mulut istrinya dan menggeram dengan sedikit jengkel. "Apa yang kau teriakkan? Apa kau pikir Serenity akan merasa malu jika orang-orang datang untuk melihat? Pikirkan tentang apa yang telah dilakukan putra kita. Jika kita direkam dan videonya diunggah di internet, kitalah yang akan malu." Tidak mudah untuk keluar dari bagian trending. Sekarang setelah kita akhirnya merasa tenang, Anda ingin membuat keributan dan masuk ke bagian trending lagi? Inti masalahnya adalah Serenity masih memiliki seseorang yang mendukungnya. David Hunt juga sangat marah melihat istrinya diperlakukan seperti itu oleh Zachary. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka tetaplah tetua Serenity. Dan karena Zachary adalah suami Serenity, mereka juga merupakan tetuanya. Mereka bisa memaafkan karena tidak dipanggil dengan gelar keluarga mereka. Tetapi Zachary telah menyerat istrinya keluar seperti anjing hanya karena dia memarahinya sedikit dan bahkan mengatakan dia akan mengotori tangannya saat melakukannya. David Hunt sangat marah sehingga dia ingin melawan Zachary. Memikirkan cara mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah terlibat dengan Serenity dan saudara perempuannya, dan bagaimana Serenity membalas mereka di internet tentang alasan mengapa dia tidak berbakti, yang mengakibatkan perubahan mendadak opini publik yang menentang mereka. Bahkan ketika mereka menyewa media, mereka tidak dapat membalikan keadaan. Setelah itu, seluruh keluarga menjadi sasaran serangan dan tuduhan dari netizen. Beberapa hari mereka berada di trending tertinggi. Terasa seperti bertahun-tahun bagi Hunt. Setelah benar-benar merasakan kekuatan kekerasan dering. Sekarang setelah mereka akhirnya merasa damai, David Hunt tidak ingin mengulangi pengalaman itu. Selain itu, masalahnya adalah, mereka adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Kutukan Abigail semakin pelan volumenya. Dia segera berlari ke dalam toko lagi seperti wanita gila. David Hunt dan saudara-saudaranya buru-buru mencoba menahan dan menghalanginya. Takut dia akan mengangkat tangannya melawan Serenity dan suaminya secara impulsif. Noah Hunt memimpin sekelompok preman untuk menghalangi jalan Serenity. Tetapi mereka tidak berhasil melukai sehelai rambut pun di kepala Serenity. Apalagi orang-orang tua ini. Bab 264. Selama bertahun-tahun, mereka menjalani kehidupan yang dimanjakan dan menjadi gemuk. Bahkan sedikit gerakan saja membuat mereka terengah-engah karena kelelahan. Mereka benar-benar tidak mampu untuk memulai pertengkaran dengan Serenity dan suaminya. Terutama karena Serenity menguasai seni bela diri. Merupakan misteri bagaimana Liberty membesarkan saudara perempuannya. Sehingga dia membiarkan Serenity belajar seni bela diri. Beruntungnya, mereka punya pandangan jauh ke depan untuk mengambil uang asuransi jiwa ayah Serenity dan menyimpannya dengan aman. Kalau tidak, uang itu akan terbuang sia-sia oleh Serenity dan saudara perempuannya. Serenity, sebaiknya kau jangan bertindak terlalu jauh. Aku bilang padamu, kalau kau tidak membebaskan Noah dari penjara dan sesuatu terjadi padanya di sana, kau tidak akan pernah mendengar akhir dariku. Jangan berasumsi bahwa aku akan takut padamu hanya karena kau sekarang sudah punya suami. Abigail berteriak sambil menunjuk Serenity. Zachary selesai mencuci tangannya dan menoleh. Hanya dengan tatapan tajam dan dinginnya, kutukan Abigail langsung melunak. Dia cukup takut pada pria yang dingin dan pendiam ini. Serenity, Stewart Hunt akhirnya angkat bicara, apapun masalahnya. Tidak benar untuk melawan seseorang. Jika kamu meminta suamimu untuk meminta maaf kepada bibimu, sebagai tetua, kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Jadi kamu tahu bahwa tidak benar untuk mengangkat tanganmu terhadap seseorang. Ketika Noah memimpin sekelompok preman, semuanya membawa batang logam untuk menghalangi jalanku di tengah malam dan mengancamku untuk menghancurkan mobil.
Aku sangat takut saat itu. Dan ketika aku terjatuh, dia menyerangku terlebih dahulu. Jika bukan karena reaksi cepatku, batang logamnya itu pasti akan mengenaiku. Menurutmu bagaimana jadinya aku saat itu? Sudut mulut Zachary berkedut. Saat mendengar Serenity berkata dia sangat takut saat itu. Tetapi ada sedikit tawa di matanya. Serenity melanjutkan, dia salah dan aku hanya bertindak untuk membela diri. Apa salahku? Sekarang kalian datang ke sini dalam kelompok besar, di malam hari, untuk menuduhku dan memaki-maki aku. Apakah menurutmu kalian dibenarkan melakukan itu? Stuart Hunt terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Serenity, kami tahu Nao salah, tapi bukankah kamu baik-baik saja? Kamu tahu seni bela diri. Dan Nawe dengan segerombolan orang bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Kau baik-baik saja. Apa gunanya konflik kecil antar sepupu? Karena kalian sudah bertengkar, biarkan saja. Kenapa kau harus melibatkan polisi? Noah masih di bawah umur. Penahanannya akan sangat mempengaruhi masa depannya. Kau sepupunya. Bukankah kau terlalu tidak berperasaan? Memperlakukan keluargamu sendiri seperti ini? Serenity berkata dengan dingin. Jangan bicara padaku tentang keluarga. Jika aku tidak berperasaan, dia tidak akan ditahan begitu saja. Dan lagi pula, tidakkah menurutmu lucu jika kalian menghukumku karena tidak berperasaan? Kapan kalian pernah berbelas kasih ketika orang tuaku meninggal? Apakah kau ingat bagaimana kalian memperlakukan aku dan saudara perempuanku? 15 tahun yang lalu, kalian semua secara pribadi memutuskan hubungan keluarga antara kalian, saudara perempuanku, dan aku. Jadi sekarang, jangan datang dan bicara padaku tentang menjadi keluarga. Serenity melangkah maju untuk berdiri di depan Abigail, yang melotot marah padanya, berharap dia bisa membakarnya hidup-hidup dengan tatapannya. Meskipun dia sangat tergoda untuk menyerangnya. Dengan mata dingin Zachary yang tertuju padanya, Abigail terlalu pengecut dan pada akhirnya tidak berani bergerak. Kamu seharusnya bersyukur. Coba pikirkan, anakmu masih di bawah umur, tetapi dia sudah berani memimpin sekelompok penjahat untuk memblokir jalan seseorang. Mereka tidak berhasil menangkapku karena aku tahu bela diri. Tetapi jika aku seorang wanita yang lemah dan tak berdaya dan dia menyerangku dan menghancurkan mobilku, dan bahkan mencuri barang-barang berhargaku dan barang-barang lainnya, menurutmu dia akan jadi apa? Perampok. Kejahatan perampokan adalah kejahatan yang sangat serius. Dia tidak hanya akan ditahan, dia juga akan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Memang, dia masih di bawah umur, tetapi dia sudah mencapai usia 16 tahun. Jika dia melanggar hukum, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sekarang, ini akan memberinya pelajaran. Menahannya akan membuatnya mengerti bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Setelah dia keluar, dia akan tahu untuk menahan diri dan dia tidak akan seperti penjahat-penjahat itu. Dia tidak akan berani main-main di masa depan. Jika ini tidak menyelamatkannya, apa yang bisa terjadi? Serenity berbicara dengan alasan dan pembenaran. Dan keluarga Hans yang lebih tua secara tak terduga tidak memiliki cara untuk membantahnya. Dia melanjutkan, jika bukan karena aku yang mempertimbangkan fakta bahwa kami masih memiliki hubungan darah, pada akhirnya, aku tidak akan menyelamatkannya kali ini. Aku akan membiarkannya begitu saja dan tidak peduli jika dia mati. Bab 265. Ayo, ucapkan terima kasih. Sebaiknya kau belikan lebih banyak hadiah untukku sebagai ucapan terima kasih kepadaku yang sebesar-besarnya, karena telah menyelamatkan nyawa putramu. Perkataan Serenity membuat sudut mulut para tetua Hunt berkedut. Abigail sangat marah, hingga mata dan urat nadinya tampak seperti hendak keluar dari kepalanya. Ekspresinya mengerikan, akan tetapi, dia masih tidak berani mengangkat tangannya melawan Serenity. Senyum tipis terpancar di mata Zachary saat ia melihat bagaimana Serenity berhasil membungkam para tetua tanpa mengangkat satu jari pun. Wanita ini menarik. Serenity, bibi tertua Serenity, Kathleen, tidak dapat menahan diri untuk berkata, kami tidak mengatakan kamu salah. Noe yang salah. Kalian berdua adalah sepupu sangat dekat hubungannya. Kami semua satu keluarga. Jika ada konflik, kami akan menanganinya secara tertutup.
Selama kamu memberitahu kami tentang hal itu, kami akan memarahinya. Tidak perlu memenjarakannya. Kami ingin menyelamatkannya, tetapi permintaan kami ditolak. Apakah Anda mengatakan sesuatu kepada pendukung Anda itu agar kami tidak bisa menyelamatkannya? Serenity, saya tahu Anda dan saudara perempuan Anda menyimpan dendam terhadap kami karena apa yang terjadi saat itu. Tetapi bagaimanapun juga, kami adalah keluarga, dan keluarga terdiri dari para anggotanya. Jadi jangan libatkan orang luar dalam hubungan keluarga kami. Pada dasarnya yang dimaksudkannya adalah bahwa Serenity tidak boleh menceritakan segalanya kepada pendukungnya dan memanfaatkan pendukungnya untuk menekan keluarga mereka. Serenity merasa bahwa cara Zachary untuk bertindak langsung adalah cara yang tepat. Tidak mungkin untuk berunding dengan orang-orang ini. Mereka terus berpikir bahwa meskipun dia dan Noah adalah sepupu, bahkan jika Noah melakukan kejahatan, hal itu tidak boleh dilaporkan ke polisi untuk mereka tangani. Dia berkata dengan dingin, "Setiap kali aku mendengarmu menekankan hubungan darah dan fakta bahwa kita adalah keluarga, aku ingin tertawa. Tidak heran kalian bisa menjalani hidup yang penuh. Kalian berkulit tebal, tidak tahu malu, dan cukup tidak senonoh untuk melakukannya. Jika seseorang cukup tidak senonoh, mereka tidak terkalahkan. Dan kalian semua tidak terkalahkan. Kalian tahu bahwa aku membenci kalian. Tetapi kalian masih datang kepadaku dan mencoba menceramahiku dengan menggunakan posisi kalian sebagai tetua. Apakah kalian tidak malu? Aku sudah menghormati kalian. Atau kalau tidak, aku akan menyapu kalian keluar pintu dengan sapuku. Tetua macam apa kalian ini? Wajah Kathleen langsung memerah. Kalian dengar itu? Aku sudah bilang sejak lama bahwa kita tidak boleh bersikap sopan padanya dengan sikapnya itu. Kita harus memberinya pelajaran atas nama ayahnya. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia mempermalukan ayahnya, teriak Abigail. Serenity tidak tahan lagi saat mereka menyinggung mendiang ayahnya. Ia segera berbalik untuk mengambil sapu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia mengusir Bibi dan pamannya keluar dari toko bukunya. Berbicara kepada mereka hanya membuang-buang air liurnya. Ayahku, ayahku, kalian berani mengungkit ayahku. Bagaimana dia memperlakukan kalian saat dia masih hidup? Saat dia meninggal, bagaimana kalian memperlakukan aku dan saudara perempuanku? Kalian harus cepat-cepat mengadu pada ayahku. Katakan padanya aku tidak menghormati orang yang lebih tua. Jika kalian mampu, suruh dia kembali dan memarahiku saat itu. Aku katakan sekarang, selain orang tuaku, tidak seorang pun dari kalian yang berhak memarahiku atau berdiri di hadapanku dan menjadi orang yang lebih tua. Stuart Hyan dan mereka semua diusir dari toko oleh Serenity. Serenity masih marah dan terus mengejar mereka. Memarahi mereka saat mengejar mereka, yang menarik perhatian banyak penonton. Serenity tidak terpengaruh oleh para penonton dan terus mengejar dan memarahi mereka sampai Stuart, Hyan dan yang lainnya masuk ke mobil mereka untuk bersembunyi. Mereka menghela napas lega setelah pintu tertutup di belakang mereka. Untungnya, mereka berlari cukup cepat agar tidak terkena sapu Serenity, karena tidak berani tinggal lebih lama. Mereka segera menyalakan mobil dan melaju pergi. Serenity memegang sapu di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pinggangnya sambil memarahi. Begitu orang tuaku meninggal, kalian bertengkar soal pembagian uang asuransi jiwa orang tuaku, menyita rumah yang dibangun orang tuaku, dan mengusir kami berdua dari desa. Selama bertahun-tahun, kalian bahkan tidak mengulurkan tangan membantu kami. Sekarang, kalian berani memarahiku dan bersikap seperti orang tua? Tidak mungkin kalian bisa mendapatkan apapun dariku. Hal itu dikatakannya sebagai bentuk penjelasan kepada halayak penonton agar citranya sebagai wanita cantik tidak rusak. Bab 266. Serenity adalah orang yang sangat bijaksana dan sangat menghormati para tetua. Tentu saja, dia hanya akan menghormati mereka tergantung pada apakah para tetua itu benar-benar bertindak seperti tetua. Serenity, apakah orang-orang itu sebelumnya adalah saudaramu? Apakah mereka menyusahkanmu lagi? Apakah mereka masih memintamu membayar tagihan medis nenekmu? Orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka mengendarai mobil mereka sendiri dan tinggal di villa
Mereka punya tabungan jutaan, bahkan mungkin jutaan lebih. Tetapi mereka tidak mau membayar tagihan medis ibu mereka sendiri dan malah memaksa keponakan mereka yang yatim piatu untuk membayar. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti mereka. Benar sekali, orang tua Serenity meninggal dalam kecelakaan dan pembayaran asuransi jiwa dibagi di antara mereka juga. 15 tahun yang lalu, $600.000 sangat berharga. Alasan mengapa mereka menjalani kehidupan yang baik sekarang dibangun dari uang asuransi jiwa orang tua Serenity. Dan sekarang mereka masih mencoba menggertaknya setelah benar-benar memanfaatkannya. Serenity, kamu terlalu baik. Ketika kamu menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu, saat mereka datang, kamu harus menyapu mereka keluar pintu dengan sapumu. Tidak perlu mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka salah. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan selalu berpikir mereka benar dan orang lain salah. Serenity, lain kali mereka mencoba menindasmu lagi dan membuatmu membayar tagihan medis nenekmu. Hubungi saja kami. Kami semua akan datang untuk membantumu mengusir para bajingan tak berperasaan dan tak tahu malu itu. Semua tetangganya tahu tentang masalah Serenity dengan saudara-saudaranya. Bahkan jika mereka baru saja menyaksikan Serenity mengejar orang-orang tua dengan sapu, mereka tidak merasa Serenity bersalah dan bahkan merasa bahwa dia agak terlalu baik. Jika mereka berada di posisinya, mereka akan mengadopsi beberapa anjing. Jika sekelompok sampah itu berani menunjukkan diri mereka saat itu, mereka akan membiarkan anjing-anjing itu lepas menyerang mereka. Sungguh membuang-buang energi mereka untuk sekadar mengobrol santai dengan sekelompok sampah itu. Serenity berkata dengan getir, bagaimanapun, mereka tetap saudara ayahku. Aku hanya sangat marah sehingga harus mengusir mereka. Begitulah seharusnya. Memang, mereka saudara kandung ayahmu, tetapi mereka juga tidak berperasaan. Orang normal tidak akan mampu melakukan hal-hal yang sangat keji seperti yang mereka lakukan. Tenanglah, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu telah melakukan hal yang benar. Kami mendukungmu. Serenity berterima kasih kepada semua orang karena memahaminya dan tidak menganggapnya telah bertindak berlebihan. Setelah kerumunan bubar, Serenity kembali ke tokonya sambil memegang sapunya. Zachary menatapnya serius dengan matanya yang gelap. Setiap kali dia mendapat masalah, dia tidak pernah memberinya kesempatan untuk menolongnya. Dia bergerak terlalu cepat. Dia akan langsung bertindak saat dia memegang sapu, dan kemudian berhasil mengusir mereka dalam sekejap mata. Dia bahkan memasang ekspresi menderita, sehingga para penonton akan sepenuhnya berada di pihaknya dan membantunya mengutuk mereka. Kerabatnya yang sampah. Dia adalah pahlawan tanpa medan perang. Serenity mengembalikan sapu ke posisi semula. Mereka larinya kencang sekali, padahal aku akan menghajar mereka sampai babak belur, katanya sambil berjalan ke arah Zachary. Berhenti di depannya, dia menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Tuan Yap, terima kasih telah membantu saya mengejutkan bibi-bibi saya dan yang lainnya. Sampai mereka hanya berani menggunakan mulut mereka. Anda membuat mereka takut untuk mengangkat tangan mereka terhadap saya. Zachary adalah pemeran utama di babak pertama dan bertugas untuk mengejutkan mereka. Ia kemudian menjadi pemeran utama di babak kedua dan mengusir orang-orang itu. Serenity merasa bahwa tanggung jawab mengusir sampah adalah tanggung jawabnya. Zachary terdiam cukup lama sebelum berkata, Serenity, kamu harus memberiku kesempatan untuk melakukan sesuatu di masa depan. Kalau tidak, orang lain akan berkata, kamu menikahi pria yang tidak berguna. Dan itu juga tidak baik untukmu. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Bab 267. Serenity tersenyum malu sambil berkata, lain kali jika aku menghadapi masalah yang tidak dapat aku atasi sendiri, aku akan memberimu kesempatan untuk tampil. Kalau dia mampu mengatasinya sendiri, dia tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Agar dia tidak berutang apapun padanya. Hal-hal seperti apa yang tidak dapat kamu tangani sendiri? Tanya Zachary. Serenity tertawa. Banyak sekali.
Hanya saja saya tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Tuan Yop, Anda bisa pergi dan mengerjakan tugas Anda. Zachary menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan lembut, "Kalau begitu, aku akan kembali ke kantor. Jam berapa kamu tutup malam ini? Aku akan datang dan menunggumu sehingga kita bisa pulang bersama. Aku khawatir orang-orang sampah itu akan mencoba menghalangi mobilmu lagi. Mereka tidak akan melakukannya. Itu adalah hal yang hanya akan dilakukan Noah karena dia masih muda dan agresif. Mereka sudah pernah mengalami kekalahan sekali. Jadi mereka tidak akan berani mencoba untuk kedua kalinya. Mereka mungkin terlihat sangat agresif, tetapi mereka pengecut sampai ke tulang. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan tutup larut malam ini. Aku mungkin juga akan mampir ke rumah kakakku sebelum pulang. Sejujurnya, Serenity tidak ingin pulang bersama Zachary. Bagaimana pencarian kerja Liberty? Zachary tidak memberitahu Serenity tentang perselingkuhan Hank Brown. Ia akan meminta Jess untuk menyelidikinya, tetapi Jess belum menghubunginya kembali. Lebih baik ia menahan diri saat situasi masih belum jelas. Jika ternyata itu tidak benar, ia akan berakhir menjadi penjahat yang menghancurkan pernikahan Hank Brown dan Liberty. Saat mendengar kabar saudara perempuannya mencari pekerjaan, ekspresi Serenity berubah muram. Kakakku sudah setiap hari mencari pekerjaan tetapi belum juga menemukannya. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Sebelum menikah, ia dianggap sebagai pekerja kera putih. Ia baru meninggalkan industri tersebut selama 3 tahun lebih, tetapi sudah sangat sulit untuk kembali ke sana. Zachary menghiburnya. Pelan-pelan saja. Sekarang bukan saat yang tepat untuk mencari pekerjaan. Saya berpikir jika kakak Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan, saya akan meminjaminya uang untuk memulai usahanya sendiri, atau membuka tokonya sendiri atau semacamnya. Dengan begitu, dia bisa mengurus Sony dan mendapatkan uang pada saat yang sama. Itu sebuah ide. Zachary juga berpikir bahwa mungkin akan menjadi ide yang lebih baik bagi Liberty untuk memulai bisnisnya sendiri. Karena Sony masih sangat muda dan membutuhkan persahabatan dan perawatan ibunya. Kamu harus bergegas dan kembali bekerja. Baiklah, Zachary pergi dengan perasaan tertekan karena diusir istrinya. Setelah dia pergi, Serenity kembali ke tempat duduknya di belakang meja kasir, mengeluarkan perlengkapan kerajinannya, dan mulai mengerjakan kerajinannya. Di ujung lain setelah makan malam, Liberty menggendong putranya dengan satu tangan dan mendorong kereta. Dorong keluar pintu dengan tangan lainnya. Setelah turun ke bawah, dia meletakkan putranya di kereta dorong dan mendorongnya ke arah pinggiran komunitas, bermaksud untuk membeli susu formula dan popok untuk putranya. "Hai Liberty, mau kemana kamu dengan Sony?" Saat dia keluar, setiap kenalan yang dia temui akan menyapa Liberty dan berhenti sebentar untuk bermain dengan Sony. Liberty tersenyum dan berkata, "Saya akan membeli susu formula dan popok." Setelah kejadian di mana Liberty mengejar suaminya di 5 jalan sambil membawa pisau, ia menjadi terkenal di lingkungannya. Liberty biasanya selalu tersenyum dan tampak memiliki sifat ramah. Semua orang mengatakan bahwa dari senyumnya yang biasa, Anda tidak akan tahu bahwa dia cukup berani untuk mengejar suaminya di 5 jalan sambil menghunus pisau. Itu adalah pembalasan atas kekerasan yang dilakukan suaminya. Tetapi tidak banyak wanita yang berani melakukan hal seperti itu. Ia menjadi topik pembicaraan semua orang setelah minum teh untuk beberapa saat. Namun, orang-orang tetap bersikap sopan saat bertemu dengannya. Orang-orang di komunitas itu lebih mengenal Liberty dan saudara perempuannya daripada Hank Brown, yang baru beberapa kali mereka temui. Masalahnya, setiap kali Hank Brown kembali, ia selalu terburu-buru dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang-orang di komunitas itu. Akhir-akhir ini, Liberty telah kehilangan sejumlah berat badan karena stres mencari pekerjaan. Dia tahu dalam hatinya bahwa ketika dia pergi wawancara, pewawancara merasa jijik dengan kegemukan dan keburukannya. Liberty berpikir dalam hati bahwa mulai besok, dia harus bangun pagi untuk lari pagi. Dia akan berusaha mencari pekerjaan sambil berusaha menurunkan berat badan.
Adiknya telah menasihatinya untuk menurunkan berat badan. Dan itu bukan hanya karena penampilan luarnya. Dia lebih memikirkan kesehatannya. Dia sangat gemuk, sehingga takut menderita penyakit hati berlemak. Bab 268. Penyakit hati berlemak dapat berkembang menjadi sirosis jika menjadi parah. Dan Liberty tidak ingin menjadi pasien sirosis. Setelah meninggalkan tempat komunitas, Liberty berjalan sambil mendorong kereta dorong putranya menuju toko untuk membeli susu formula. Dulu, selalu adiknya yang membantu membeli susu formula dan membawanya pulang. Agak jauh kalau jalan kaki ke sana, tapi dia anggap itu belanja dan jalan-jalan saja. Ayah, Sonny tiba-tiba memanggil ayahnya. Liberty melihat sekelilingnya dengan panik, tetapi tidak melihat Hank Brown. Sonny, apakah kamu melihat ayah? Tanyanya pada putranya. Sonny menunjuk ke sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan, sambil memanggil ayahnya. Maksudnya adalah mobil itu adalah mobil ayahnya. Liberty melihat mobil yang ditunjuk putranya. Mobil itu merek dan modelnya sama dengan mobil suaminya. Tetapi plat nomornya bukan milik Hank Brown. Dia tersenyum. Sonny, itu bukan mobil ayah. Merek dan modelnya sama saja. Nomornya berbeda. Jadi itu bukan mobil ayahmu. Anak itu jarang berinteraksi dengan ayahnya, tetapi dapat mengingat mobil ayahnya. Liberty mengira putranya pasti merindukan ayahnya dan berkata, Sonny, apakah kamu merindukan ayah? Ibu akan menelpon ayah dan membiarkan Sonny berbicara dengan ayah, oke? Setelah Hank Brown kembali ke rumah, ia masih berangkat pagi-pagi dan pulang larut seperti yang biasa dilakukannya. Karena Liberty tidak lagi melayaninya. Ia bahkan tidak lagi pulang untuk makan malam dan hanya makan malam di luar. Liberty pun tak peduli. Episode kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi hambatan dalam hubungan mereka. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengatasinya. Liberty tidak merasa bersalah. Hank bahkan tidak merasa bersalah. Tidak mungkin dia akan merendahkan harga dirinya dan mengakui kesalahannya kepada Liberty. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang menjadi teman tidur yang tidak nyaman. Tidak peduli bagaimanapun hubungan mereka, Hank tetap ayah biologi Sonny. Oke, Sonny menjawab dengan patuh. Liberty kemudian mengeluarkan ponselnya dari kantong di kereta dorongnya. Setiap kali keluar rumah, ia punya kebiasaan menaruh ponselnya di sana karena praktis. Setelah menghubungi Hank, dia butuh waktu lama untuk menjawab telepon. Mau apa sekarang? Nada bicara Hank Brown tidak terlalu ramah. Saat ini ia sedang menghadiri resepsi bisnis di Willspoon Hotel bersama Jessica Yates. Semua yang hadir adalah para elit di industri tersebut atau para manajer, perusahaan besar maupun kecil. Putramu merindukanmu. Liberty tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik dan buru-buru berkata. Ia segera memberikan telepon kepada putranya, agar putranya dan suaminya dapat berbicara. Sonny mengambil telepon dan berkata dengan suara kekanak-kanakannya, Ayah, Hank Brown mungkin memperlakukan Liberty dengan buruk. Tetapi ia tetap sangat lembut terhadap putranya sendiri. Ia mengatakan beberapa hal kepada putranya melalui telepon. Dan tanpa peduli apakah putranya mengerti. Bahkan belum 2 menit berlalu ketika ia segera memberitahu putranya. Sonny, ayah akan bekerja sekarang, oke? Kalau ayah sudah menghasilkan uang, ayah akan membelikanmu beberapa mainan. Lucas tidak boleh, kata Sonny tiba-tiba. Hank tercengang sesaat. Sebelum menyadari bahwa putranya mungkin berbicara tentang ketiga anak saudara perempuannya. Keponakannya itu selalu berusaha merebut mainan Sonny, dan Sonny mengingatnya. Dia tertawa dan berkata, Baiklah, ayah hanya akan membeli mainan untuk Sonny, tidak membeli mainan untuk mereka. Sonny, berikan telepon itu kepada ibumu. Ayah ingin mengatakan beberapa hal kepada ibu. Sonny dengan patuh mengembalikan telepon itu kepada ibunya. Bab 269. Liberty baru saja menempelkan telepon ke telinganya ketika dia mendengar Hank Brown memarahinya melalui telepon. Apa yang biasanya kamu ajarkan kepada Sonny? Kamu telah mengajarkan Sonny untuk tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki persahabatan, dan tidak memiliki semangat berbagi dengan sepupunya. Aku bilang aku akan membelikannya beberapa mainan dan dia bilang dia tidak ingin.
memberikannya kepada Lucas. Kemarahan Liberty juga memuncak setelah omelan suaminya. Ia berkata dengan dingin, "Apa yang harus kuajarkan pada Sonny? Apakah itu salah Sonny?" Lucas selalu mencoba merebut mainan Sonny dan bahkan memukulnya. "Apakah menurutmu Sonny seperti bola adonan yang bisa diremas dan dicubit orang lain?" Jelas ini salah Lucas. Sebagai seorang ayah, kau tidak melindungi putramu sendiri. Baiklah, tapi kau malah menyalahkannya karena tidak pengertian. Haruskah kita biarkan Sonny menyerahkan semua mainannya kepada Lucas dan biarkan Lucas memukulnya lagi? Lucas sangat dimanja oleh kakakmu dan orang tuamu. Dia selalu menindas Sonny. Apa kalian semua buta? Tidak bisakah kalian melihatnya? Hank Brown, Sonny adalah putramu sendiri. Lucas adalah keponakanmu. Tidak bisakah kamu membedakan mana yang lebih penting antara putramu dan keponakanmu? Hank terdiam mendengar pertanyaan Liberty. Ia segera menjawab, "Aku tidak bisa membicarakan ini denganmu sekarang. Aku sibuk. Ayo kita akhiri ini. Kemana kamu bawa Sonny?" Lingkungan sekitarmu terdengar berisik. Dan di mana Anda? Anda tidak di kantor kan? Lingkungan sekitar Anda juga terdengar berisik. Saya kehabisan susu formula untuk Sonny. Dan saya juga hampir kehabisan popok. Saya membawanya keluar untuk membeli susu formula. Anda tidak membagi dua untuk kebutuhan putra kita. Tidak menggandongnya selama 5 bulan. Jadi Anda harus memberi saya uang untuk membeli susu formulanya, mengerti? Transfer uang untuk membeli susu formula itu kepada saya sekarang juga. Kakaknya berkata dia harus berjuang untuk apa yang dia butuhkan. Liberty masih punya uang untuk membeli susu formula bagi putranya. Tetapi putranya juga anak Hank. Hank juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anak itu. Sangatlah wajar baginya untuk meminta uang kepada Hank untuk membeli susu formula. Hari demi hari, kau hanya tahu untuk meminta uang padaku. Aku bukan bank. Dan aku juga tidak punya mesin cetak uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jika kau mampu, kau harus mencari uang sendiri. Yang kau tahu hanyalah makan, makan, dan makan. Kau sangat gemuk. Kau terlihat seperti bola. Kau sama menjijikannya dengan monster. Apa menurutmu aku hidup mudah? Kamu bergantung padaku untuk semua hal di rumah. Aku bahkan tidak sanggup menghabiskan sedikit uang yang aku hasilkan. Tetapi kamu meminta uang kepadaku setiap hari. Kamu hanya menambah tingkat stresku. Liberty bersikap seolah-olah tidak mendengar keluhannya dan bersikeras. Transfer uang untuk susu formula itu kepadaku sekarang. Jika aku tidak menerimanya dalam beberapa menit ke depan, aku akan membawa Sonny ke kantor untuk mengambil uang darimu. Izinkan aku bertanya kepada Tuan Hackett, apakah gajimu tidak cukup untuk menghidupi keluargamu? Hank terus mengumpat di telepon sedikit sebelum dengan gan berkata, "Baiklah, berapa banyak yang kau butuhkan untuk susu formula itu?" Sejak dia membujuk Liberty untuk mengundurkan diri dan meninggalkan perusahaan, dia tidak mau Liberty untuk kembali ke tempat mereka dulu bekerja bersama. Terutama sekarang Liberty sudah gemuk dan jelek. Ada banyak karyawan di perusahaan yang pernah bekerja dengan Liberty sebelumnya. Dengan penampilan Liberty sekarang, itu akan membuatnya merasa malu. Tentu saja, dia juga takut Liberty akan mendengar rumor saat dia berada di kantor. Dia belum siap untuk bercerai. Untuk saat ini, dia tidak bisa membiarkan Liberty mengetahui tentang dia dan Jessica. Biasanya saya membeli 7 kalang sekaligus. Mereka akan memberikan 2 kalang gratis. Harganya $2.400. Hank bergumam. Mengapa harganya begitu mahal? Susu formula apa yang kamu berikan pada Sonny? Apakah susu itu impor? Itu produk lokal. Yang impor bahkan lebih mahal. Saya mentransfer $1.200 kepada Anda. Kita bagi 2. Anda juga punya bagian untuk membesarkan anak kita. Lagi pula, saya tidak punya uang lagi untuk diberikan kepada Anda. Dengan gaji bulan ini, saya sudah membayar cicilan rumah dan melunasi cicilan mobil. Saya berencana untuk membeli mobil yang lebih bagus. Jadi saya harus menabung untuk uang muka. Dia sekarang adalah seorang manajer. Dan banyak karyawan di perusahaan yang tidak menduduki posisi sebaik dia, mengendarai mobil yang lebih bagus daripada dia. Jadi dia ingin berganti ke mobil yang lebih bagus dan lebih mahal. Dengan begitu, saat dia mengajak Jessica berkencan,
Jessica pun bisa merasa sedikit lebih nyaman. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengendarai SUV Mercedes-Benz dan mobil itu jauh lebih nyaman dibandingkan sedannya. Dengan gaji Hank saat ini dan tabungannya, ia mampu membeli sebuah SUV Mercedes-Benz. Dia berencana untuk mengalihkan kepemilikan mobilnya saat ini kepada Jessica, sehingga dia bisa memiliki mobil untuk dikendarai. Alih-alih harus berdesakan naik angkutan umum setiap kali dia pulang kerja. Bab 270. Jessica Yates tidak merasa muak dengan hal itu dan tampak sangat bahagia. Hank mengira Jessica benar-benar mencintainya dan tidak mengejar uangnya. Ia mengira Jessica benar-benar ingin menua bersamanya dan tidak main-main. Itulah sebabnya Jessica mempertahankan pertahanan terakhirnya dan tidak mau berhubungan seks dengannya. Jessica serius tentang hal itu, jadi Hank semakin serius tentang hal itu. Dia juga berjanji pada Jessica bahwa jika uangnya sudah terkumpul lebih banyak, dia akan membelikannya mobil baru. Jessica begitu bersyukur hingga dia menciumnya dengan ganas beberapa kali, membuatnya bingung hingga lupa mana arah atas dan mana arah bawah. Liberty masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hank sudah menutup telepon dan segera mentransfer uang $1.200 kepada Liberty agar dia dapat membeli susu formula. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan jumlah penuh, yaitu $2.000 dan $400 dan hanya mendapatkan setengahnya, Liberty segera menerima uang yang telah ditransfernya. Ada apa? Apakah itu istrimu? Ketika Hank menjawab teleponnya sebelumnya, Jessica dengan bijak pergi. Jessica hanya berjalan mendekat sambil memegang 2 gelas anggur merah setelah dia melihat Hank telah menutup telepon. Malam ini, Jessica berpakaian seperti pewaris kaya dengan gaun malam bermerek. Dia masih muda dan cantik, tetapi dengan bantuan gaun itu, dia tampak lebih cantik. Dia memiliki tubuh yang seksi. Dia menarik pandangan sinis dari banyak pria. Saat dia muncul di resepsi bersama Hank, Jessica sebenarnya sangat sombong. Dia sangat bangga dengan penampilan dan tubuhnya. Hank rela mengeluarkan uang untuk mendandaninya. Ia tidak hanya membelikannya gaun malam yang cantik, tetapi juga kalung emas, sepasang anting-anting, dan 2 gelang emas untuk dikenakannya di resepsi malam ini. Jessica merasa dia mungkin tidak terlihat secantik para pewaris kaya di luar sana, tetapi dia juga tidak terlihat buruk. Ya, dia minta uang. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah meminta uang, seolah-olah saya bang. Hank masih menggerutu bahkan setelah ia mentransfer uang ke Liberty. Ia sangat tidak senang dan merasa bahwa Liberty seharusnya tidak meminta uang kepadanya untuk membeli susu formula tersebut. Jessica memberikan segelas anggur kepada Hank dan berkata, "Bukankah kalian membagi semuanya menjadi 2? Kamu bahkan tidak pulang untuk makan siang sekarang. Dan dia masih berani meminta uang padamu. Untuk apa? Uang Hank pada akhirnya akan menjadi miliknya." Jessica tidak ingin uang Hank dihabiskan untuk Liberty. Kami kehabisan susu formula untuk Sony. Dia ingin uang dariku untuk membeli susu formula. Aku bahkan tidak tahu apa isinya sehingga susu formula itu sangat mahal. Setiap kali dia membelinya, harganya $2.400. Saya katakan padanya untuk tidak berhenti menyusui terlalu dini dan membiarkan Sony mendapatkan ASI. Sampai dia masuk taman kanak-kanak dan disapi saat itu. Itu akan menghemat banyak uang, tetapi dia tidak mau. Dia berhenti menyusui setelah Sony berusia 1 tahun dan mulai memberinya susu formula, yang menjadi pengeluaran tambahan. Dari $2.400, aku mentransfer $1.200 kepadanya, sesuai dengan kesepakatan kita untuk membagi semuanya menjadi 2. Lagi pula, itu tidak rugi bagiku. Tidak peduli bagaimana aku membaginya, Sony adalah anakku. Hank masih mencintai putranya. Dia hanya tidak menyukai istrinya. Ketika seorang pria tidak lagi mencintai seorang wanita, semua kelebihannya akan berubah menjadi kekurangannya. Begitulah cara Hank memandang Liberty. Di matanya, Liberty saat ini tidak bernilai apapun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.